betapa berharga hidupku dalam-Mu, seperti biji mata-Mu, Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Kita mari buka bersama dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, menyertai kita, dan akan tinggal di dalam kita." Amin. Satu ayat-ayat firman Tuhan yang sangat menarik. Kalau Bapak Ibu mendengarkan semua kesaksian tadi, itu bukan pekerjaan manusia, tetapi itu pekerjaan Tuhan. Di dalam setiap hati manusia yang percaya dia. Jadi hanya orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang melebihi aku lakukan. Itu adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti dia, kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi kekuatan atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan Allah tidak terletak pada kemampuan diri kita, tetapi terletak pada kekuatan dan kemampuan Allah sendiri. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kamu baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Jadi Allah lah yang melakukan di dalam diri kita kemauan, mau. Jadi sebenarnya iman itu berbicara tentang mau. Jadi kalau Tuhan menaruh sesuatu yang saudara ingin lakukan yang terbaik bagi orang lain, itulah iman. Itulah pekerjaan Allah. Amin. Dan bukan saja Allah menaruh kita mau, tetapi juga ia pun bekerja menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakannya, ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan saja mau, tetapi dia mengerjakan. Maksud mau itu sampai tuntas dan selesai. Jadi kemampuan yang ia berikan itu kepada kita adalah dinamakan kemampuan ilahi. Yang menjadikan kita sebagai pekerja-pekerja yang bukan biasa. Tetapi pekerja-pekerja yang luar biasa. Yaitu pekerja yang melampaui kapasitas kita sendiri. Sehingga Tuhan itu selalu dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya. Tentang firman Allah bahwa kita selalu kekurangan para pengerja. Jadi kita harus meminta kepada Bapa supaya ia mengirimkan para pekerja dari angkatan ke angkatan. Firman Tuhan itu up to date. Berlangsung sampai saat ini kita selalu kekurangan pekerja. Jadi yang sedikit pekerja ini kita bekerja banyak sekali pekerjaan.
Jadi dengan sedikit orang kita mengerjakan banyak sekali pekerjaan. Jadi memang hanya sedikit orang. Tetapi orang-orang yang mau Tuhan memakai dia, diberkatilah engkau. Pekerjaan itu bukan saya dari mimbar untuk khotbah seperti Ibu Mary begini. Atau Pak Arif. Atau siapa saja hamba-hamba Tuhan. Pak Joy ada. Pak Michael ada. Pak Agus ada. Ibu Yohana ada. Tidak, saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan itu sangatlah luas. Pekerjaan Tuhan ada di marketplace. Pekerjaan Tuhan ada di setiap kantor-kantor. Di sekolah-sekolah. Di pekerjaan-pekerjaan, bahkan di ladang-ladang yang orang sedang pacul. Bahkan ibu-ibu yang sedang memasak. Itu pekerjaan Tuhan ada di sana. Kita hidup untuk bekerja, bergerak. Karena orang yang hidup akan terus bergerak. Hanya orang mati saja yang tidak lagi bergerak. Coba kalau orang mati lalu saudara ambil batu, tumbuh dia, batu besar. Dia tidak akan rasa apa-apa karena dia mati. Dia sudah mati. Tapi kalau orang yang hidup, dia akan terus bergerak, bekerja. Dia terus bergerak dan bergerak. Purwadarminta saya paling suka itu, selain ada pengertian di dalam kamus Alkitab. Tetapi saya sangat suka dengan pengertian sederhana dari kamus Purwadarminta bahasa Indonesia. Ya, hidup artinya bergerak sebagaimana mestinya. Artinya hidup bergerak dengan benar. Karena ada banyak orang bergerak tidak benar, akhirnya mati konyol. Amin. Pikiran bergerak, tetapi bergerak dengan berpikir positif, berpikir firman Tuhan. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebaikan. Pikirkan semuanya itu. Jadi kita akan pikirkan itu dan kita melakukan hal itu. Pikir. Kita akan jadi seperti apa yang kita pikir. Kita pikir, maka kita lakukan. Kita pikir, kita lakukan. Ya. So, ada satu pepatah dari Amerika bilang, I think I can. I think I can. Saya pikir saya dapat. Saya pikir saya dapat. Jadi kalau kita pikir, maka kita akan lakukan. Jadi Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan mau saya dan saudara-saudara percaya kepada dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi persyaratan mutlak untuk kita mendapat kekuatan ilahi adalah percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita menaruh harapan, hati kita, iman kita kepada hanya Yesus. Bukan diri kita, bukan orang, bukan organisasi, bukan keadaan-keadaan. Tetapi mari saya dan Bapak Ibu sekalian, kita menguatkan hati kita untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Berbicara tentang percaya itu ada dua hal penting. Percaya berarti kita mengakui Dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak ada yang mustahil untuk Ia kerjakan. Tuhan yang mengasihi kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Tidak ada satu mujizat terbesar dari kita merasa diampuni dosa kita. Amin. Katakan amin. Ya, dosa kita diampuni dan kita memperoleh pengharapan akan hidup kekal. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita mengakui, tetapi iblis juga bisa mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi ada sisi iman yang berikut yang merupakan seperti mata uang, yaitu komitmen. Komitmen itu, saya mau melakukan kehendak-Mu. Sekalipun itu tidak masuk akal. Sekalipun saya tidak mau mau melakukan, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang menaruh itu di dalam hidup saya,
saya mau Tuhan. Walaupun saya melihat, wah apakah saya bisa melakukan hal itu? Wah saya masih banyak sekali kekurangan. Kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan uang, kekurangan pengetahuan, kekurangan dalam segala hal. Tapi karena Engkau menyuruhnya, saya mau melakukannya. Saudara, kalau Tuhan menyuruh pasti ada mujizat. Amin. Ingat Petrus, dia sudah melakukan yang kekuatan diri dia semalam-malaman untuk dia mencari ikan, tapi dia tidak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bilang, "Hei Petrus, ambil jala itu dan tebarkan di sebelah sana itu di tempat yang paling dalam." Dan Petrus mulai bilang, "Oh Tuhan, sudah semalam-malaman aku melakukan itu dan tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya juga, maka aku akan melakukannya." Dan waktu dia mulai melakukan karena dia mendengarkan Tuhan mulai berbicara, maka terjadi mujizat, ikan sangat banyak dan dia menarik ikan. Luar biasa. Dan Tuhan bilang, "Hei Petrus, mulai dari saat ini kamu tidak menjadi lagi penjala manusia tetapi ikan, tetapi kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi lihat, orientasi Tuhan adalah manusia, bukan pekerjaan. Bukan work oriented tetapi people oriented. Jadi kita bekerja itu bukan kita, itu Tuhan. Tuhanlah yang bergerak, jadi kita jangan bilang, "Oh itu karena saya." Tidak. Karena itu bukan kita yang melakukan. Kekuatan itu kan datang dari Tuhan. Hikmat itu kan datang dari Tuhan. Amin. Keinginan itu kan datang dari Tuhan. Dan kemampuan juga datang dari Tuhan. Jadi kita mau apa? Itu Tuhan. Kita tidak bisa bilang apa-apa. Jadi sebenarnya, dan itu merupakan sebuah kepercayaan yang luar biasa di atas kehidupan kita. Entah itu kecil, entah itu besar. Tuhan tidak tuntut iman yang segede apa, tidak. Kadang-kadang kita ingin jadi, wah saya mau jadi seperti bapak-bapak yang tadi di depan. Ya. Tidak Bapak, Ibu, tidak. Halo, amin. Tidak, kita jadi seperti diri kita sendiri. Yang paling kecil pun, standar iman yang Tuhan berikan kepada kita hanya sebiji sesawi saja. Kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, maka engkau bisa katakan gunung ini beranjak dan gunung itu akan beranjak. Apa yang ada di tanganmu? Berilah itu. Jadi untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara, dengan luar biasa, kita hanya percaya kepada Dia. Dan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan ini, supaya saudara menjadi orang yang punya iman yang semakin kokoh, dan semakin saudara menjadi orang yang semakin diberikan kasih karunia dari Allah, yaitu firman-Nya. Dia akan berbicara kepada kita, sebenarnya kita tidak punya iman, kita tidak punya kepercayaan. Halo? Itu anugerah. Dari mana datangnya anugerah itu? Waktu saudara mendengarkan firman Allah. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Hanya firman saja. Jadi mari kita membuka hati kita. Untuk kita cinta firman Tuhan. Untuk kita haus dan lapar akan firman. Karena itulah kehidupan kita. Dan marilah kita perhatikan dan serius dengan firman Tuhan itu. Dan melakukan firman Tuhan itu dengan rasa takut dan gentar akan Allah. Dan waktu kita melakukan firman itu, maka firman itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak akan permalukan dirinya sendiri. Apa yang Tuhan firmankan itu selalu jadi. Tuhan tidak pernah gagal melakukan maksudnya di dalam hidup kita. Waktu Dia taruh firman di dalam hati kita, itu akan terjadi. Tapi tinggal terjadi atau tidak, percaya enggak? Percaya enggak bahwa apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu selalu akan digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan kita sangat hebat dan luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Persyaratan mutlak sekali lagi. Untuk kita mendapat kekuatan ilahi untuk melakukan pekerjaan Allah. Karena tema kita yang dikasih adalah kemampuan untuk melayani. Jadi kita dimampukan Allah untuk melayani. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita punya banyak talenta. Bukan karena kita punya banyak uang. Bukan karena kita punya banyak fasilitas. Itu tidak pakai semua tanpa Tuhan hadir dan mengurapi semua itu. Tuhan memakai kita karena kita percaya. Kita punya semua itu ada. Tapi kalau kita tidak percaya, itu nol besar. Tidak ada apa-apanya. Tuhan mau supaya saya dan saudara-saudara mempercayai Dia. Tuhan juga mau saya, Ibu Mary, untuk percaya Tuhan kapan? Setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan ini. Kita sangat bergantung kepada Tuhan. Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Jadi pada saat ini kita mau belajar tentang ciri-ciri Tuhan bekerja. Sangatlah berbeda dengan manusia bekerja. Ciri-ciri Tuhan bekerja di dalam kita. Waktu Tuhan bekerja di dalam kita. Kita tidak akan memakai kalkulator dan menghitung untung dan rugi. Itu. Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja di dalam saya dan saudara. Biasanya kita tidak akan menghitung untung dan rugi. Sebaliknya kita akan bersedia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sesuai dengan kapasitas iman kita. Tuhan tidak akan menuntut kita memberi melebihi kapasitas iman. Iman itu apa tadi? Iman itu adalah pemahaman kita tentang Allah kita sesuai firman-Nya. Pengetahuan tentang firman itu, itulah kapasitas iman kita. Dan Tuhan akan bergerak mulai dari situ. Jadi Tuhan tidak lihat iman kecil, iman besar, iman lemah, iman kuat, tidak. Tetapi Tuhan melihat iman. Karena orang benar akan hidup karena iman. Kita dibenarkan perbuatan kita. Kita dibenarkan setiap perkataan kita akan menjadi kenyataan. Karena ada iman. Amin. Iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara memberi apa saja. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi Tuhan juga melarang kita jangan suka berhutang. Amin. Apalagi hutang-hutang perpuluhan. Wah, nanti bulan depan baru saya kasih perpuluhan. Ya, saya bilang begini, selamat menderita. Artinya kita akan kasihan secara ekonomi. Kita akan gali lubang, tutup lubang. Kejujuran kita berjalan dalam integritas dan mengasihi Tuhan itu dimulai daripada uang sebagai mamon. Karena kita tidak bisa berjalan mempercayai mamon sekaligus mempercayai Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita percaya uang maka Tuhan tidak ada di situ. Tapi kalau kita percaya Tuhan maka mamon akan datang dan kita mengatur mamon, bukan mamon mengatur kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, sekalipun iman saya dan saudara-saudara kecil, tapi saya dan saudara-saudara dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus waktu duduk di pintu bait Allah dan melihat orang-orang masuk dan memberi sedekah. Ada orang-orang kaya memberi dari kekayaannya. Tetapi datanglah seorang janda miskin. Yang dia hanya memberi 2 peser. Itulah kapasitas dia. Dan itu seluruh nafkah hidup dia hari itu. Dan Tuhan mulai tanya kepada murid-muridnya. Menurut saudara,
Siapa memberi yang terbaik? Dan murid-murid tidak bisa menjawabnya. Dan Tuhan bilang, pemberian yang terbaik adalah pemberian janda yang miskin itu. Apa yang ada pada Bapak Ibu? Kasih itu buat Tuhan. Kalau seng ada apa-apa, orang Ambon bilang, tidak ada apa-apa. Seng ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kasihlah hidupmu, waktumu untuk berdoa bagi pekerjaan misi. Amin. Kasih hidup, kita tidak selalu memberi itu uang. Amin. Tapi Tuhan juga mau kalau kita kasih uang, walaupun itu hanya 5.000 di tangan, kasih itu. 20.000, kasih itu. 100.000, kasih itu. Berapa saja yang ada padamu, sekuat kapasitas iman yang Tuhan taruh, yang rasa ingin, yang mau melakukan. Lakukan itu dengan sukacita, dengan senang. Karena Allah memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, waktu Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka pikiran kita tidak akan bernalar. Ya. Untuk pikir-pikir sebab akibat, itu namanya nalar. Dari pekerjaan yang dilakukan, yang dipercayakan kepada kita. Justru di balik semua akibat-akibat yang berbahaya, kita akan melihat penyertaan Tuhan dengan ajaib yang melindungi, membela, memberi pertolongan dalam semua situasi genting di tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin ini satu ilustrasi yang baik tadi saya baru bilang tadi pagi. Waktu saya dengan Pastor Yohana pergi ke Buru. Waktu Tuhan menaruh hati saya belum bilang Pastor Yohana. Saya baru punya niat mau pergi dengan beberapa staf dan mahasiswa. Dan kemudian Pastor Yohana telepon saya. Pastor Mary, ya Ana, saya biasanya panggil Ana dari Singapura. Ya Ana, saya mau bantu Pastor Mary, kira-kira Pastor Mary perlu apa? Saya bilang, wah kalau keperluan, kalau orang punya kebutuhan sangat banyak. Kebutuhan sangat banyak. Tapi saya mau bilang, Ana, mari datang dan pergi sama-sama saya yuk. Kita pergi lihat pekerjaan Tuhan di Danau Rana. Ah benar, iya datang aja dan lihat. Dan nanti Tuhan sendiri yang berbicara apa-apa. Tapi saya mau bilang terlalu banyak, bukan saja kebutuhan di sana, tapi banyak sekali kebutuhan pekerjaan Tuhan. Jadi saya bilang, datang lalu pergi sama-sama. Dan dia bilang, kapan itu? Oh ini tanggal sekian. Oh ya saya datang, saya minta izin dari Pastor Arif. Saya senang sekali Ana kalau kamu bisa ikut. Karena hati saya amat senang karena Pastor Yohana ikut. Saya sudah tidak pikir lagi, saya bilang wah Tuhan kasih saya sukacita yang luar biasa. Jadi saya tidak pikir-pikir mau pergi ke Danau Rana, itu dulu saya berjalan kaki 2 hari 2 malam dengan 12 mahasiswa baru sampai. Itu tahun 94 dan sekarang tahun 2010 saya mau pergi dengan Pastor Yohana lagi. Waduh saya sudah lupa bahwa itu perjalanan 2 hari 2 malam. Lupa sama sekali. Benar ini Tuhan. Akhirnya karena saking semangat naiklah kami kapal, belum kapal cepat, kapal yang 2-3 hari sampai muntah-muntah di dalam itu, muntah kuning semua habis. Dan kemudian naik ke atas sehingga itu 3 hari belum ada kapal cepat. Tadi pagi saya bilang kapal cepat belum ada kapal cepat. 3 hari, sekarang sudah ada 1 hari saja. Jadi kami pergi di satu tempat, kemudian naik lagi itu namanya satu motor yang pakai satu mesin. Kita naik itu lagi 1 jam 25 menit ke nama desa namanya Tifu. Dari situ langsung kita tunggu lagi satu mobil. Mobil yang bawa itu kayu-kayu gelondongan itu. Karena itu mobil-mobil perusahaan. Jadi mereka bawa kayu yang besar-besar itu. Taruh mobil itu. Jadi kita naik itu di atas kayu-kayu. Barang-barang
Jadi kita pakai jaket supaya jangan panas kita mau berjalan. Jadi karena kita tidak tahu itu berdebu jalannya. Waktu debu-debu datang akhirnya kita buka jaket semua dan tutup semua ini. Dan saudara waktu Tuhan menyuruh kita, kita tidak pikir sebab akibat. Amin, ini maksudnya. Ini intinya, esensinya dulu di situ. Jadi kalau Tuhan suruh, ya berjalan saja. Lalu yang lebih luar biasa lagi sampai di camp, mereka kasih makan kami super mie dengan telur ratu. Dan kami mulai pergi lagi. Dan saya bilang, aduh tadi saya bodoh sekali, kenapa saya tidak beli air minum di pondok itu ya. Pastor Yohana punya Pocari Sweet ada 2. Dan saya juga sudah lihat dia, saya jadi takut karena mulai naik tanjakan pertama saja. Semua keringat biji-biji jagung itu sudah muncul. Lalu saya baru habis operasi besar kanker undung telur 2009. Jadi saya punya ransel itu diambil oleh salah seorang pengerjana. Ya. Ibu Mary mari kan mereka tahu saya baru habis operasi. Saya pegang. Tapi saya sudah ketakutan ini orang punya anak perempuan. Baru datang dan saya suruh dia naik puncak gunung seperti gini. Baru naik begini. Ih saya ketakutan sekali. Saya bilang Ana mari saya ambil ransel Ana. Dan saya taruh. Ih lebih berat dari saya punya lagi. Dan kita mulai jalan. Dan itu Pak Agus sama Pak James yang tadi pakai saya punya itu sudah lebih dulu mungkin 100 meter. Dan saya mulai berjalan, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saya mulai berjalan. Tapi waktu saya berjalan 2-3 langkah saya rasa beban saya ringan. Dan saya mulai lewat Pak Agus dengan Pak James. Lalu mereka bilang dengan Ibu Mary mereka ledekin saya. Padahal ini benar-benar terjadi. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai di satu desa yang namanya Wailo. Itu tanjakan pertama. Tanjakan Wailo lebih sadis lagi. Berjalan 37 kilo itu tanjakan semua mungkin kira-kira ada 20. Tanjakan ada 20 kilo, sisa turun-turun naik sedikit lagi. Baru masuk kok. Kita masuk setengah 12 malam. Saya tidak ada air. Pocari Sweet Ibu Yohana sudah habis, 2 itu tidak cukup. Nah, untung ada satu air keluar di jalan dan kami minum air itu. Jadi Bapak Ibu sampai di sana karena masyarakat tidak tahu. Masyarakat itu masih miskin, tidak ada lampu, tidak ada makanan. Jadi kita hanya minum air teh panas dengan makan kacang goreng. Dan semua Ibu Yohana sudah tertidur dan ngorok. Saya karena saking lapar dan dingin dan semua pakaian saya basah kuyup karena itu musim hujan di Ambon, Juni-Juli. Jadi hujan semua, pakaian-pakaian saya basah semua. Jadi saya hanya duduk di pinggir tempat tidur sampai pagi sekali. Sampai saya habis khotbah, turun lagi gunung. Kalau bukan itu kekuatan dari Tuhan. Kami tidak pikir apa-apa karena Tuhan berbicara langsung berjalan. Saya tidak ada bawa apa-apa satupun. Sama dengan hari pertama waktu saya pergi 12 anak. Saya tidak tahu medan perjalanannya harus masuk hutan-hutan. Keluar linta-linta jaga ambil dan tidak tahu. Lalu kemudian saya punya pakaian-pakaian sudah dibawa oleh orang-orang yang di situ. Saya tidak tahu itu kami lewat di sini alang-alang ya. Alang-alang tinggi-tinggi. Jadi saya tidak punya tangan panjang. Dan saya tangan pendek dan saya harus berjalan bikin begini. Dan sampai masuk dan semua darah-darah poncor. Apa semua. Tapi saya rasa sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu ini cerita bukan untuk menyombongkan diri. Tidak. Ini cerita untuk, ini kan story maker. Jadi harus berkhotbah sambil bercerita. Amin. Jadi cerita ini adalah cerita bagaimana kekuatan Allah itu ada di dalam hidup kita. Kita terheran-heran. Itu luar biasa. Waktu Allah bekerja di dalam kehidupan kita, jangan kita pakai nalar kita. Dan kita tidak bilang jangan, tetapi itu biasanya terjadi. Kita tidak akan pakai nalar. Itu tanda. Waktu Allah bekerja di dalam kita, kita tidak pernah pakai nalar
untuk berpikir sebab akibat. Berarti itu Tuhan bekerja. Ya. Tidak ada nalar. Bapak Ibu. Waktu Musa disuruh Tuhan untuk berjalan memimpin bangsa Israel. Dia tidak bernalar. Kira-kira jalan mana yang paling pendek ya untuk masuk tanah Kanaan? Padahal ada jalan kalau melalui Selat Migdol itu 3 bulan saya sampai itu. Tapi ini 40 tahun. Musa berjalan dengan bangsa itu. Karena Tuhan yang menyuruh dia memimpin bangsa itu. Dia berjalan saja tapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Kasut mereka tidak pernah lecet. Kasut mereka tetap utuh kalau bukan itu Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan tidak boleh, bukan tidak boleh tapi waktu Tuhan bekerja di dalam kita, kita tidak pernah bernalar sebab dan akibat. Ciri yang ketiga dari waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka kita memiliki sukacita yang besar untuk melakukan tugas itu sekalipun itu sulit. Amin, Bapak Ibu. Itu yang tadi saya bilang, walaupun tidak ada air minum, berjalan dalam gelap dengan senter kecuping halus. Ya, kecil saja. Ya. Tapi kita ada punya sukacita, kita mulai berjalan dan kita mulai cerita dongeng-dongeng bikin kita punya hati senang. Bukan dongeng tapi cerita-cerita betulan. Yang memang saya mulai cerita misioneri yang mulai datang. Supaya semua kita dapat gairah semangat untuk berjalan. Ya, cerita misioneri itu paling panen. Ya. Jadi mereka mulai tertawa dengan sangat luar biasa sehingga tidak sadar kita sudah sampai. Kita bersukacita sekalipun ada penolakan. Ada kritikan, bahkan penderitaan secara jasmani. Namun sukacita adalah kekuatan terbesar untuk kita terus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Memiliki sukacita dalam melakukan pekerjaan Tuhan bukan soal bersenang-senang. Tidak. Sukacita sangat berbeda dengan kesenangan. Sukacita berasal dari Tuhan. Kesenangan berasal dari dunia. Sukacita, kesenangan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tetapi sukacita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kalau saudara sehat, masih bisa sukacita. Kalau saudara sukacita, itu Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kalau kita sehat, wah kita sangat senang. Tapi kalau kita tidak sehat, masih bisa senang. Ini senang. Kalau kita ada uang, it's okay. Tapi waktu kita tidak ada uang, bagaimana Bapak Ibu menyikapi hal itu? Waktu kita dipuji-puji orang, disenangi oleh orang-orang, tapi waktu orang-orang mulai meninggalkan kita. Karena Tuhan sedang menggodok kita. Seperti kita masih ada seperti ulat, seperti kepompong kadang-kadang. Tuhan mulai menggoncangkan kita sehingga orang-orang semua tidak suka lihat kita. Bagaimana? Apakah kita masih ada sukacita? Waktu semua orang pergi meninggalkan Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasa sukacita, itulah pekerjaan Tuhan. Sukacita adalah pekerjaan Allah. Karena buah roh salah satunya adalah sukacita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan turun di atas hidup kita. Dan Roh Kudus itu adalah roh sukacita. Seperti dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Yohanes dan Yakobus, mereka memberitakan Injil, mereka diderah, dipukulin, disiksa, ditaruh dalam penjara 3 hari. Dan kemudian dikeluarkan lagi dan mereka semua datang dengan bangga. Wah, kami sangat senang dan bersukacita karena kami bisa menderita karena Tuhan. Amin.
Waktu kita melakukan kebenaran. Waktu kita melakukan kehendak Allah sekalipun itu susah. Dan itu kita merasa menderita. Tetapi dengar, semakin kita menderita karena pekerjaan Tuhan, semakin hati kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Wah, ini ada yang belum bisa terima ini. Ibu Mary dia bicara apa di bawah? Masakan semakin menderita semakin bersuka cita. Itu aneh. Saudara tidak aneh. Itu bukan terjadi bagi orang-orang yang sudah dewasa iman. Saya mau memberikan contoh dari saya sendiri waktu mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, maka ayah saya tidak suka saya untuk hidup bagi Tuhan. Pergi untuk ikut ibadah saya dia panggil-panggil. Dan sudah tahu mengapa saya nama Mary. Ini saya mau cerita. Nama saya Dini Willy Taihutu. Itu Dini, putri pertama, anak yang tertua. Tapi kenapa tiba-tiba nama Mary? Karena ayah saya saking marah saya. Orang Ambon kalau marah panggil kata, Dini, itu kayaknya itu terlalu halus. Jadi saya harus panggil dia dengan kata kasar. Jadi dia panggil saya dengan nama kakak perempuannya. Hey Maria, Maria, Maria. Jadi orang dengar, rupanya anaknya Pak Leo itu nama Maria. Baik di sekolah, lalu mereka mulai panggil biasanya orang Ambon kalau Maria dipanggil Mary. Humbertus dipanggil Etus. Yohana dipanggil Ana. Gitu. Jadi itu diperhalusi, itu berarti kita sangat dekat dan kita sangat menghormati orang itu. Kalau kita panggil nama yang pendek itu berarti menghormati. Markus dipanggil Atus. Wilhelmina dipanggil Willy. Begitu. Itu cara kita panggil. Itu semua nanti Bapak Ibu kalau sampai ke Maluku itu cara panggilnya. Ya. Andreas dipanggil Andi. Bapak Andi itu Andreas. Kalau Bapak Ibu saudara dengar panggil Bapak Andi berarti itu namanya Andreas. Jadi ayah saya marah saya setengah mati dan dia tidak panggil Dini dan dia panggil gini. Maria, kamu di mana Maria? Dan orang-orang mulai dengar saya. Wah, Mary rupanya. Dan itu panggilan pertama waktu saya di SPG. Karena latar belakang saya sekolah guru. Sekarang SPG sudah tidak ada. Dan kemudian orang panggil Mary dan saya berpikir saya sangat menderita banyak karena nama Tuhan. Dan penderitaan pertama adalah mulai dari ayah saya. Tidak boleh berdoa. Lampu yang besar yang 10 watt itu dia tukar dengan lampu kecil 5 watt yang warnanya itu ungu. Jadi karena dia tahu bahwa saya suka baca Alkitab dan berdoa setelah saya bekerja. Karena saya anak tertua dari 8 bersaudara. Jadi saya mengerjakan semua pekerjaan di keluarga karena ayah dan ibu saya bekerja di kantor, kami tidak ada punya pembantu. Jadi semua saya yang handle. Jadi ayah saya suka lihat saya. Dan itu bukan ayah saya, itu setan pakai ayah saya. Walaupun dia pendeta. Iya, banyak pendeta-pendeta akan masuk neraka. Hanya hamba Tuhan yang masuk surga. Hambanya Tuhan berarti dia taat kepada Tuhan secara mutlak. Hamba Tuhan itu bukan saja pendeta-pendeta. Semua kita ini adalah hambanya Tuhan. Amin. Jadi waktu dia lihat saya, dia tukar itu. Dan dia bikin banyak sekali. Tidak boleh. Jadi kalau ayah saya kadang-kadang saya menjadi hipokrit ya. Simpul munafik kalau ayah saya sudah datang dari motor. Saya mulai baca Alkitab. Saya pura-pura tutup Alkitab dengan bahan-bahan pelajaran. Supaya ayah saya tahu bahwa saya sedang belajar. Padahal saya sedang baca Alkitab. Saking seperti begitu Bapak Ibu. Jadi satu kali dia melihat saya. Dia ikuti saya di satu KKR. Dan hamba Tuhan itu bilang, siapa yang mau melayani Tuhan secara full time? Waktu itu saya sudah kuliah di universitas dan sudah siap untuk saya akan diwisuda. Karena waktu itu saya ambil kuliah dulu itu 6 tahun baru dapat S1. Sekarang hampir tahun. Jadi waktu zaman saya itu masih 6 tahun. Jadi itu sudah akhir. Dan ayah saya mulai lihat, saya angkat tangan begini. Karena itu Tuhan bekerja di dalam saya. Mau full time. Dan kemudian saya maju ke depan. Dan ayah saya mulai ikut saya dari belakang. Kamu dari mana?
Tadi saya lihat kamu angkat tangan, mau pergi di mana? Dan dia mulai ambil kayu besar dan dia mulai pukul saya. Lalu saya mulai tada belakang. Pukul saya. Mau taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan Yesus, papi. Apa? Siapa? Tuhan Yesus, papi. Terus begitu sampai kayu itu patah. Patah-patah. Tapi saya tidak merasa marah kepada ayah saya. Tidak. Apakah saya terlalu rohani? Terlalu saleh? Tidak. Karena Allah bekerja di dalam saya. Allah bekerja di dalam saya. Dan dia belum cukup, pukul belum cukup, usir lagi. Bakar pakaian-pakaian semua. Dan waktu saya mau keluar, adik-adik saya, ibu saya menangis. Dan mereka bilang, wah Nona jangan. Mereka panggil saya, Nona, jangan tinggalkan kami. Dan saya bilang, jangan menangisi saya. Tangisilah dirimu sendiri. Bapak Ibu, apakah saya sudah tahu tentang ayat itu? Saya tidak tahu bahwa itu ada di dalam Alkitab. Saya tidak tahu. Dan sampai di rumah tante saya harus tidur bantal 7. Kalau bergerak langsung saya muntah darah karena saya tak ada belakang. Dan saya langsung sambil bergerak, saya kehausan, kelaparan membaca firman Tuhan. Dan langsung itu yang disebut kasih mula-mula jangan hilang. Amin. Saya selalu berdoa supaya kasih mula-mula jangan hilang dari dalam hati saya. Jadi saya baca dan saya mulai terkaget-kaget. Wah, berarti tadi itu firman Tuhan. Saya buka satu kali begini selalu saya bilang Tuhan Yesus naik dengan salib dan kemudian perempuan-perempuan itu menangisi dia dan kemudian Tuhan Yesus bilang kepada perempuan-perempuan, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Oh, itu firman Tuhan. Bapak Ibu, itu Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Waktu Tuhan bekerja di dalam kita, kita menjadi orang yang bersuka cita. Saya tidak membenci ayah saya. Tidak setitik pun. Saya berdoa untuk dia selama kurang lebih 15 tahun. Bahkan dia bilang, mayat saya pun kamu tidak boleh lihat. Pergi, dia tutup pintu keras-keras, dia usir saya keluar. Itu saya datang lagi waktu saya sudah kuliah di satu. Saya datang lagi. Saya minta maaf. Pak, saya minta maaf. Saya sudah tahu resiko dari maaf. Pergi sekolah di sekolah teologi di tanah lapang kecil di sana. Itu di GPM punya. Lalu dia masuk, dia tutup lampu-lampu semua. Dan saya pikir dia sudah tidur. Saya masuk pelan-pelan, ambil saya punya sepatu. Dan saya mau keluar begini dan dia ketik lampu dan nyala. Kamu mau pergi kemana? Pak, maaf. Saya harus menyelesaikan, saya punya kuliah di Sati. Kalau gitu dia buka pintu. Gitu. Keluar. Kamu keluar ya. Keluar. Sampai saya punya mayat pun kamu jangan melihatnya. Dia menyangka saya. Dia kasih kata-kata kutuk. Tetapi kutuk tidak bisa kena secara sembarangan. Kalau kita percaya Tuhan, kutuk tidak bisa kerja. Kenal. Amin. Dan saya berdoa, Tuhan ampuni papi. Ampuni ayah saya. Tuhan selamatkan jiwanya karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan Tuhan, itu bukti bagi saya bahwa engkau menjawab saya, yaitu ayah saya akan mati di tangan saya. Setiap kali doa saya bilang itu, setiap kali doa saya bilang itu. Setiap kali doa saya diingatkan Tuhan untuk mendoakan hal itu. Dan 15 tahun, satu ketika ayah saya sakit, saya baru pulang pelayanan. Dan kemudian, story maker ya, maaf saya akan bilang ini. Saya berbicara, saya cerita, ayah saya pulang. Saya pulang pelayanan sudah jam 9 malam dan adik saya bilang, Usi itu artinya kakak. Ayah punya lendir sangat banyak jadi saya mau masukkan dia di rumah sakit. Jangan, Tuhan mulai berbicara. Sebentar lagi aku akan mengangkat ayahmu. Saya bilang tidak boleh tunggu sampai saya datang. Dan waktu saya datang lendir-lendir langsung tiba-tiba berhenti dan masuk. Itu kesaksian daripada adik saya. Tadi waktu Usi sampai punya suara langsung. Papi langsung punya lendir-lendir tidak bunyi lagi. Lalu saya datang dan dia lihat saya dan saya mulai angkat dia dari leher. Dan saya mulai mendoakan, serahkan dia buat Tuhan. Dan waktu saya menyerahkan dia kepada Tuhan, dia tunduk begini. Lendirnya semua keluar.
Dan kemudian saya bersyukur. Lalu ada satu staf yang pergi dengan saya. Dia katakan kepada saya, wah ibu, papi sudah tidur. Dengan baik sekali ibu habis berdoa, ibu mukanya seperti malaikat. Saya bilang, oh papi tidak tidur. Itu papi sudah meninggal, sudah pulang ke surga. Ibu ini bicara sembarang. Coba lihat. Coba raba false-nya. Saya tahu itu di dalam batin saya. Dan dia raba, ayah saya begini, sudah meninggal. Puji Tuhan. Jadi ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Ada satu lagi, tambahkan. Dan sampai ini habis, maaf. Ada satu lagi. Allah bekerja di dalam hati kita. Waktu Allah bekerja di dalam hati kita, maka ada penerobosan. Dan penerobosan pertama adalah pembaharuan karakter kita. Amin. Dengan pembaharuan karakter kadang-kadang kita ingin orang lain berubah. Tetapi kita yang harus berubah duluan. Waktu kita berubah, maka lingkungan kita berubah. Anak kita berubah, suami kita berubah. Ya, istri kita berubah. Maka komunitas kita berubah dalam segala bidang kehidupan. Waktu kita berubah. Itulah tanda-tanda Allah bergerak di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi story maker. Kita bisa bercerita tentang kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba sudah berhenti, tapi Tuhan sendiri akan bergerak dan bekerja di dalam setiap hati daripada umat Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hidup mereka. Tuhan akan menolong mereka. Menolong mereka untuk percaya bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Entah itu berkaitan dengan hubungan mereka secara suami istri, hubungan pernikahan mereka, hubungan keluarga mereka, orang tua dan anak. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, Tuhan ada di sini. Tolong mereka supaya mereka tidak hidup dalam ketakutan. Tolong mereka supaya mereka tidak hidup di dalam kekhawatiran. Tolong mereka supaya mereka tidak akan menjadi pahit hati. Atau merasa kecewa dan tawar hati. Tetapi tolong mereka untuk mereka belajar percaya kepada Tuhan. Dan hamba percaya firman Tuhan yang sudah datang untuk setiap hati-hati yang terbuka. Yang Tuhan sedang bergerak dan bekerja, pakai mereka lebih heran ya Tuhan. Dari sebelum-sebelumnya. Ya Tuhan akan bukakan sayap-sayap mereka. Kemah-kemah, patok-patok kemah akan diperluaskan. Dan mereka akan dipakai Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Untuk memberkati bangsa ini. Memberkati orang lain. Ya Tuhan, mulai dari keluarga mereka. Lingkungan mereka, bahkan di luar lingkungan. Ya Tuhan, di luar kota Bogor. Percaya